Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mau kasih rekomendasi ke kalian, yaitu film-film Mandarin bertemakan detektif. So, pastinya penuh dengan misteri yang akan membuat kita menebak-nebak siapa sih pelakunya dan apa sih yang terjadi. Yang pasti semuanya tidak kalah dengan film barat. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Langsung yang pertama, ada film komedi misteri berjudul Detektif Chinatown. Film ini sudah ada 3 ya guys, di tahun 2015, 2018, dan 2020. Mengisahkan perjalanan detektif yang lucu ini guys dalam mengungkap berbagai permasalahan, di mana yang pertama mereka mengambil latar di Bangkok, Thailand, yang kedua di New York, dan yang ketiga di Jepang. Bahkan yang ketiga ini ketika mereka rilis, mereka mengalahkan Avengers Endgame loh guys di Tiongkok sana. So film ini pasti tidak mengecewakan kalian guys, karena film ini juga film berbudget besar. Yang kedua ada detektif di series. Kenapa saya bilang series? Ya karena sudah ada banyak ya guys, dan kesemuanya bagus-bagus. Jadi kita seperti nonton Sherlock Holmes tapi yang versi Mandarin dan versi klasik banget nih. Jadi mengambil latar film klasik, tapi ternyata detektif di ini sanggup membuat penonton menebak-nebak dan menyukai segala permasalahan yang dihadirkan di setiap filmnya. Bahkan film ini juga memakai budget yang lumayan besar nih guys, apalagi ada Andy Lau di situ. Ini dia detektif di series. Berikutnya lagi-lagi mirip dengan Sherlock Holmes nih guys. Kalau tadi yang versi super klasik, ini yang benar-benar mirip. Judulnya The Great Detective tahun 2017. Filmnya mengisahkan mengenai tokoh fiksi detektif dari Tiongkok yang benar-benar terkenal dengan segala kiprah-kiprahnya yang ternyata sanggup membuat kita yang nonton ini terkesima nih guys. Kita akan menebak siapa sih pembunuh dan dalang di balik peristiwa yang dihadirkan. Mengisahkan detektif Wo Sang, detektif yang disegani yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di tempat bernama The Golden City. Kemudian berikutnya dan The Bullet Vanish tahun 2012. Diceritakan mengenai kasus pencurian yang terjadi di sebuah gudang senjata, di mana seorang gadis dituduh mencuri dan kemudian ditembak mati. Beberapa bulan kemudian terjadi kasus pembunuhan dan 2 polisi ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi semua bukti-bukti selalu kembali mengarah ke gadis yang sudah ditembak mati tersebut. Dan penyelidikan kedua polisi ini juga membawa mereka ke dalam bahaya. Film yang diperani oleh Nicholas Tse ini juga layak banget guys, kalian tonton. Berikutnya ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Judulnya ada A Chilling Cosplay tahun 2013. Diperanin oleh Simon Yam dan juga artis cantik Vivian Su. Film ini menceritakan mengenai para polisi yang sedang menyelidiki kasus di mana ditemukan mayat yang dibekukan dan dirias seperti boneka nih guys. Nah, mereka mencari siapa sih pembunuhnya dan siapa sih dalang di balik itu semua, yang ternyata malah membawa para polisi yang menyelidiki ke dalam bahaya, termasuk si Vivian Su ini. Ini dia A Chilling Cosplay tahun 2013. Berikutnya ada Inside or Outside tahun 2016 yang juga bekerja sama dengan aktor dari Korea yaitu Jang Hyuk. Dan kembali lagi Simon Yam juga memerankan peran penting di film ini nih guys. Memang mukanya ini memang cocok jadi detektif ya. Diceritakan mengenai seorang pria yang merupakan pentolan perusahaan IT, di mana ia mencurigai bahwa anak yang dikandung istrinya bukanlah anak aslinya. Ia pun kemudian menyelidiki apakah hal tersebut terjadi beneran ataukah hanya prasangkanya aja. Tapi ternyata penyelidikannya malah membawanya ke dalam bahaya. Next, kita ke tahun 2017 ada film Paradox.
Film ini berbudget besar guys dan menghadirkan para aktor-aktor ternama seperti Tony Jaa, Louis Ko dan juga Sammo Hung. Menceritakan mengenai seorang negosiator dari Hong Kong di mana dia menyadari bahwa putrinya hilang ketika ada di Thailand. Dia pun datang ke Thailand untuk menyelidiki dan dibantu oleh polisi dari Cina yang tinggal di Thailand, dan mereka pun mencari keberadaan putri si negosiator ini. Dan ternyata semuanya berhubungan dengan sebuah kasus yang sebenarnya sedang terjadi. Ini dia Paradox tahun 2017. Berikutnya ada Project Gutenberg tahun 2018. Berikutnya film yang diperanin oleh Chow Yun-fat dan juga Aaron Kwok. Di sini diceritakan mengenai seorang pria yang pandai banget memalsukan karya seni yang diperanin oleh Aaron Kwok ini. Dan ia pun direkrut oleh seorang pria di mana ia disuruh untuk memalsukan uang nih guys. Si pria pemalsu ini kemudian menyadari bahwa ada sisi gelap dari si pria yang satunya lagi, dan mereka juga harus menghindari polisi yang mengincar gerak-gerik mereka. Kemudian ada Black Hole and Thin Ice tahun 2014. Filmnya menceritakan mengenai seorang detektif yang ditugaskan pada sebuah kasus padahal dia sedang menghadapi perceraian di hari yang sama. Kasus tersebut adalah kasus mutilasi seorang pekerja tambang di mana bagian-bagian tubuhnya ditemukan di berbagai pertambangan di berbagai kota. Nah, ternyata kasus ini tidak mudah guys dan membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan misteri siapa sih dalang di balik itu semuanya. Inilah dia Black Hole and Thin Ice tahun 2004. Kemudian berikutnya ada Shanghai tahun 2010. Film ini diperanin oleh John Cusack, Chow Yun-fat, Ken Watanabe dan juga Gong Li. Menceritakan mengenai seorang mata-mata Amerika di mana dia datang ke Shanghai untuk menyelidiki kasus kematian temannya yang juga merupakan mata-mata. Dia pun bertemu dengan seorang pimpinan mafia yang diperanin Chow Yun-fat dan malah menjalin hubungan dengan sang istri dari pimpinan mafia itu. Dan penyelidikan si pria ini juga terhambat oleh invasi pasukan Jepang di mana Shanghai merupakan salah satu kota yang belum dikuasai oleh Jepang pada saat terjadinya di film ini. Oke, itu dia guys film-film detektif yang harus kalian tonton, Mandarin ya, yang ternyata tidak kalah juga dengan film-film box office yang akan membuat kita menebak-nebak nih siapa sih pelakunya dan apa sih yang terjadi. So, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Dan kalau ada masukan-masukan atau request bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan. Bye-bye.